Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosalinda Lestari dengan NPM 17 111001344315, dengan saudari Andi Rizka Wiwin dengan NPM 20 11100134431062. Kami dari kelompok 8 ingin menjelaskan materi dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia tentang arti pentingnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia atau yang sering disingkat dengan SDM adalah salah satu faktor yang sangat penting, bahkan tidak dapat dilepaskan dari sebuah organisasi baik institusi maupun perusahaan. Sumber daya manusia juga merupakan kunci yang menentukan perkembangan perusahaan. Pada hakikatnya, sumber daya manusia berupa manusia yang dipekerjakan di sebuah organisasi sebagai penggerak, pemikir, dan perencana untuk mencapai tujuan organisasi itu. Lalu, arti penting sumber daya manusia adalah perkembangan terbaru memandang karyawan bukan sebagai sumber daya belaka, melainkan lebih berupa modal atau aset bagi institusi atau organisasi. Karena itu kemudian muncullah istilah baru di luar HR atau Human Resource, yaitu HC atau Human Capital. Di sini, sumber daya manusia dilihat bukan sekedar sebagai aset utama, tetapi aset yang bernilai dan dapat dilipat gandakan, dikembangkan, dan juga bukan sebaliknya sebagai liability atau beban atau cost. Di sini perspektif sumber daya manusia sebagai investasi bagi institusi atau organisasi lebih mengemuka. Lalu selanjutnya, peran dan pentingnya sumber daya manusia dalam organisasi adalah bahwa segala potensi sumber daya yang dimiliki manusia yang dapat dimanfaatkan sebagai usaha untuk meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan baik secara pribadi, individu maupun di dalam organisasi. Sumber daya tersebut yaitu waktu, tenaga, dan kemampuan manusia, baik daya pikir serta daya fisiknya, benar-benar dapat dimanfaatkan secara terpadu dan secara optimal bagi kepentingan organisasi. Sumber daya manusia sebagai faktor pertama dan utama dalam proses pembangunan dan pencapaian tujuan organisasi. Apabila di dalam organisasi sudah memiliki modal besar, teknologi canggih, sumber daya alam melimpah, namun tidak ada sumber daya manusia yang dapat mengelola dan memanfaatkannya, maka tidak akan mungkin dapat meraih keberhasilan dalam mencapai tujuan organisasi. Oleh sebab itulah, pentingnya peran sumber daya manusia dalam organisasi itu sangat diperlukan sebagai unsur utama dan unsur pengendali keberhasilan organisasi. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan peranan dan arti pentingnya sumber daya manusia dalam berbagai macam bidang. Yang pertama, sumber daya manusia di bidang pendidikan. Untuk menciptakan sumber daya manusia yang handal, faktor pendidikan adalah faktor utama untuk mencetaknya. Untuk itu, pelaku-pelaku pencerdas generasi bangsa ini adalah mereka yang benar-benar berkompetisi di bidangnya. Keberadaan guru dan dosen memegang peranan penting dalam proses pembelajaran masyarakat. Dari kerja keras guru dan dosen yang profesional, maka tidak mustahil jika hasil yang dicapai juga akan baik bagi peningkatan sumber daya manusia tersebut. Yang kedua, sumber daya manusia di bidang pertanian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang pertanian terus dilakukan oleh pemangku kebijakan atau stakeholder. Dalam hal ini adalah Departemen Pertanian RI. Pembangunan di sektor pertanian meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia petani melalui penyuluhan tata cara bertani yang baik, merupakan program Deptan dalam peningkatan keterampilan dan pemahaman tentang pertanian pada para petani. Bidang usaha yang paling maju di Indonesia adalah bidang pertanian. Maju dalam arti paling dahulu diusahakan. Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam usaha itu paling banyak, serta pengalaman bangsa Indonesia di bidang ini tentunya paling banyak. Lalu yang ketiga adalah sumber daya manusia di bidang kesehatan. Terdapat 3 simpul permasalahan sumber daya manusia kesehatan, yaitu yang pertama, masalah keterkaitan antara tugas jabatan dengan kompetisinya. Lalu yang kedua, masalah pengelolaan yang variatif khususnya dalam bidang reward yang tergantung pada kemampuan daerah. Dan yang terakhir, masalah ketidakseimbangan antara rekrutmen, pendayagunaan, dan pembinaan di berbagai daerah khususnya daerah terpencil. Lalu, secara garis besar, manajemen sumber daya manusia memberikan berbagai manfaat sebagai berikut.
Yang pertama itu kualitas. Fungsi utama manajemen sumber daya manusia adalah menciptakan manusia yang berkualitas sesuai dengan kompetensi atau keahliannya. Oleh sebab itu, dengan adanya manajemen sumber daya manusia, diharapkan tenaga kerja akan mampu memberikan manfaat pada diri sendiri dan organisasinya. Tenaga kerja yang berkualitas akan mampu menghasilkan produk yang berkualitas pula. Inilah salah satu manfaat manajemen sumber daya manusia dalam organisasi. Lalu yang kedua adalah kecepatan. Suatu pekerjaan yang ditangani oleh ahlinya akan mampu menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Demikian juga ketika tenaga profesional dituntut untuk kerja cepat. Tenaga kerja tersebut akan mampu melakukan pekerjaan dengan penuh ketelitian dan ketepatan, sehingga dalam jangka waktu yang relatif singkat, semua pekerjaan dapat diselesaikan secara profesional. Dan yang ketiga, biaya kepemimpinan. Manajemen sumber daya manusia yang baik akan dapat menjadikan pemimpin memiliki kemampuan menjalankan kepemimpinannya dalam suatu organisasi dengan baik pula. Kepemimpinan yang efektif sangat berpengaruh terhadap kebutuhan biaya dalam organisasi. Banyaknya biaya yang dikeluarkan oleh suatu organisasi dapat dilihat dari keefektifan kepemimpinan dalam menjalankan aktivitas organisasi. Efisiensi menggunakan anggaran yang diperlukan dalam suatu kepemimpinan sangat dipengaruhi oleh keefektifan seseorang pemimpin dalam mengelola organisasinya. Dengan kata lain, pemimpin yang memiliki kemampuan manajemen sumber daya manusia yang baik berdampak pada leadership cost yang lebih efisien. Lalu yang keempat ada kemampuan belajar dalam beradaptasi. Adanya pluralisme sumber daya manusia dalam suatu organisasi membutuhkan sistem komunikasi yang baik antar pihak manajemen dengan karyawan maupun sesama karyawan. Oleh sebab itu, untuk dapat mewujudkan sinkronitas tujuan antara pihak manajemen dan karyawan tersebut, diperlukan manajemen sumber daya manusia. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia ini, diharapkan masing-masing elemen mengetahui peran dan fungsinya, sehingga dapat mempermudah organisasi untuk mencapai tujuannya. Artinya, keberhasilan sebuah organisasi dapat dilihat dari sejauh mana kemampuannya dalam mengakomodir sumber daya manusia yang ada untuk belajar beradaptasi dengan dunia sekitarnya. Dan yang terakhir, dari materi di atas, adapun kesimpulan yang diperoleh berdasarkan pembahasannya ialah yang pertama, manajemen sumber daya manusia adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarah, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dan yang kedua, manajemen sumber daya manusia sangat penting bagi suatu organisasi. Dan yang terakhir, seleksi tenaga kerja sangat menentukan kesuksesan suatu organisasi atau perusahaan. Sekian dari materi yang saya jelaskan. Semoga teman-teman dapat mengerti dan memahami materi tersebut dan bisa mengedukasi teman-teman bahwa pentingnya keberadaan manajemen sumber daya manusia. Sekian dan terima kasih.